Sang presiden hanya melirik bahu tunangannya, dan tiba-tiba terkejut, bahwa dia bukanlah wanita yang pernah ia temui 5 tahun yang lalu, yang memiliki tanda lahir kupu-kupu yang mencolok. Karena sang presiden jelas-jelas ingat, bahwa wanita itu memiliki tanda lahir kupu-kupu yang mencolok. Namun pada saat itu, dia mulai teringat, asisten yang baru saja diintimidasi oleh tunangannya. Sepertinya adalah penyelamat yang dicarinya selama 5 tahun. Namun dia baru saja tiba di sampingnya, siap untuk mencari tahu kebenarannya. Namun asistennya tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa, dan memberitahu CEO, bahwa hasil tes DNA menunjukkan, anak yang dibawa oleh tunangannya, adalah anak kandungnya sendiri. Namun sang presiden saat itu bingung, bahwa dia hanya pernah berinteraksi dengan wanita yang memiliki tanda lahir kupu-kupu di bahunya. Namun pada saat itu, tunangan langsung menarik direktur ke samping, lalu memintanya melihat bahu sisi lain. Dan pada saat itu, direktur akhirnya percaya, bahwa orang itu pasti penyelamat yang dicarinya. Namun saat wanita licik itu berpikir, kali ini dia akhirnya bisa tenang. Namun tiba-tiba direktur menerima telepon dari neneknya, dan langsung menyalahkannya. Temukan menantu tanpa memberitahunya. Tidak memberitahunya sama sekali. Hanya keesokan harinya, untuk menguji karakter menantunya, nenek direktur sengaja berpakaian seperti petugas kebersihan. Dia hanya tidak sengaja menyenggol menantunya. Akibatnya, orang itu mulai memarahinya tanpa henti, dan bahkan menganggapnya sebagai penipu. Langsung melemparkannya ke pintu. Namun adegan itu justru dilihat oleh seorang wanita yang baru datang untuk bekerja. Dan dia tidak hanya membantu orang itu duduk, bahkan anak lelakinya juga dengan penuh perhatian merawat luka di tangan nenek itu. Hanya melihat anak kecil di depannya, nenek tiba-tiba merasa, orang itu sangat mirip dengan penampilan CEO waktu kecil. Maka dia memanfaatkan kesempatan saat wanita itu menerima telepon. Diam-diam mencabut sehelai rambut anak kecil itu, bersiap untuk melakukan tes DNA. Namun sebelum hasilnya keluar, malam itu wanita menerima telepon dari CEO. Hanya saja bukan untuk mengucapkan terima kasih padanya, melainkan meminta orang itu menjemputnya pulang dari bar. Namun melihat CEO yang mabuk, dengan susah payah membawanya kembali ke villa. Namun tak disangka begitu masuk, langsung melihat bekas luka di tubuh CEO. Namun saat itu dia baru menyadari dengan ketakutan, bahwa orang itu adalah ayah kandung anaknya. Namun dia tidak hanya tidak memilih untuk mengakui hubungan dengan orang itu, malah dengan sedih meninggalkan villa. Putra Zhang Lan juga merupakan putra Fu Yunyan. Tidur dengan dua wanita pada saat yang sama. Kamu benar-benar pria sampah. Tidak boleh biarkan Double tahu. Dia memiliki ayah yang seperti itu. Sepertinya ke depan, tidak bisa bawa Double ke kantor lagi. Kalau tidak, akan mencurigai. Fu Yunyan pasti akan curiga. Fu, kemarin di depan pintu perusahaan,